Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai bab 1 pengenalan sel IPA kelas 8 kurikulum Merdeka. Pada materi sel dan mikroskop, adapun tujuan pembelajaran dari video ini ialah A. Peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk sel. B. Peserta didik dapat mengetahui penemu mikroskop, macam-macam mikroskop. C. Peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Ketika kalian melihat bunga-bunga di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa yang menyusunnya? Sekarang, mari kita bandingkan dengan bangunan rumah kita. Apakah yang menyusun bangunan ini dan material apa saja yang menyusun bentuk rumah tersebut? Ruangan bangunan rumah tersebut tersusun atas batu bata, kayu, semen, pasir, atap, dan bahan material lainnya. Nah, bunga-bunga yang berada di taman tersebut pun tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya tumbuhan saja, tetapi seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Sel akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan tersebut adalah kumpulan beberapa sel yang sejenis, kemudian akan membentuk suatu organ. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Teori mengenai sel terdiri dari 3 prinsip berikut. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Mikroskop ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Dan penemuan pertamanya yaitu mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Penemuan mikroskop selanjutnya yaitu seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop pada tahun 1674. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, kemudian air dari talang hujan. Dengan penemuan pertamanya, beliau menyebut organisme tersebut animalcula yang artinya binatang yang sangat kecil. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Selanjutnya, mikroskop cahaya terbagi menjadi 2. Yang pertama, mikroskop monokuler, lalu yang kedua, mikroskop binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya 1, sementara mikroskop binokuler memiliki 2 lensa. 2 karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun elektron adalah perbesaran dan resolusi gambar. Perbesaran berhubungan dengan pembesaran gambar, sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar. Yang pertama, tabung mikroskop atau penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Kedua, pengitar atau tempat lensa objektif. Ketiga, lengan atau bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Keempat, mikrometer atau memfokuskan bayangan secara lambat. Kelima, meja objek, tempat meletakkan objek. Keenam, makrometer, tempat memfokuskan bayangan secara tepat. Yang ketujuh, lampu atau tempat sumber cahaya. Yang ke-8, dasar mikroskop atau tempat menjaga kedudukan mikroskop. Ke-9, tombol pengatur pemusat atau mengatur intensitas cahaya.
10. Penjepit atau tempat menjepit preparat. Ke-11. Lensa objektif, tempat memperbesar suatu objek. Ke-12. Lensa okuler, tempat memperbesar penampakan objek.